Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Putri Salamah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi teraktual dan terupdate hanya untuk Anda. Dan inilah Breaking News selengkapnya. Calon Wakil Wali Kota Metro Komaruzaman jalani sidang putusan dugaan tindak pidana pemilu hari ini. Sidang lanjutan beragendakan putusan terkait kasus dugaan tindak pidana pemilu. Calon Wakil Wali Kota Metro Komaruzaman digelar hari ini pada Selasa 5 November 2024. Sidang akan dimulai pada pukul 1 siang ini di Pengadilan Negeri Metro. Komaru telah menjalani sidang perdananya yang digelar pada Kamis 31 Oktober lalu terkait perkara penggunaan kewenangan program dan kegiatan. Dalam pembacaan tuntutan, JPU Pertiwi Setioningrum mengungkapkan hal yang memberatkan terdakwa, yakni sebagai pejabat yang memiliki kedudukan tidak memberikan contoh yang baik ke masyarakat khususnya bagi jajaran dan bawahannya di pemerintahan. Sedangkan hal yang meringankan, yakni terdakwa belum pernah dihukum, di samping itu terdakwa mengakui dengan terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Atas perbuatannya tersebut, JPU menuntut terdakwa Komaruzaman dengan subsidiar 3 bulan kurungan dan denda sebesar 6 juta rupiah jika terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kampanye saat sosialisasi pembagian bantuan sosial atau bansos yang viral di Metro. Sebagaimana hal tersebut telah diatur pada pasal 71 ayat 3 junto pasal 188 Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2016. Baik, kita akan terhubung dengan rekan jurnalis Tribun Lampung, yakni Humam, yang ada di lokasi sidang, yakni Pengadilan Negeri Metro. Baik, Humam, bisa dijelaskan seperti apa suasana di Pengadilan Negeri Metro saat ini untuk sidang tuntutan Bapak Komaruzaman? Ya, terima kasih rekan Putri, dan saat ini sudah akan dimulai untuk sidang putusan dari calon wakil wali kota Metro nomor 2 Komaruzaman terkait dengan sidang putusan yang akan diserahkan di hari ini pada Selasa 5 November 2024. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung tadi sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Barat, terdakwa Komaruzaman telah tiba di Pengadilan Negeri Metro didampingi oleh penasihat hukumnya Adria Bunawar dan juga dari tim kuasa hukum lainnya. Dan saat ini dari sekitar pukul 13:10 waktu Indonesia Barat, peserta sidang sudah mulai memasuki ruang persidangan untuk melihat dari acara sidang putusan ini. Dan juga akan segera dimulai pada apabila nantinya majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum telah tiba. Dan saat ini sudah akan memasuki ruang sidang dari pihak terdakwa Komaruzaman. Sekian rekan Putri. Oke, baik. Untuk saat datang, ada tidak dari pihak Bapak Komaru, apa dari pengacara atau keluarga yang menyampaikan harapan terkait nanti hasil sidang putusan? Tidak, belum ada Putri. Belum ada. Oke, baik. Oke, suruh kasar, suruh nganter. Baiklah Tribuners, dari seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan kita Humam yang sedang berada di ruang sidang di Pengadilan Negeri Metro untuk menyaksikan sidang putusan terkait kasus calon wakil wali kota Metro yaitu Komaruzaman. Saat ini memang untuk terdakwa sendiri sudah hadir di ruang pengadilan seperti dilihat video yang telah diberikan oleh rekan kita Humam, sedang menunggu hakim dan pihak terkait untuk dimulainya sidang.
Baik, untuk terdakwa Komaruzaman ini telah sidang lanjutannya pada Jumat tanggal 1 November lalu, di mana terdakwa Komaru ini menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pada sidang lanjutan perkara penggunaan kewenangan program dan kegiatan. Penasihat hukum terdakwa Hadri Abu Nawar memohon kepada majelis hakim untuk memutus bebas kliennya dari segala tuntutan. Karena menurutnya kliennya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan penuntut umum. Begitu pula dengan terdakwa Komaruzaman yang ikut membacakan nota pledoinya di persidangan tersebut, di mana ia terlihat menarik secari kertas saat sidang yang dia selipkan di saku baju untuk dibacakan di hadapan majelis hakim. Di mana Komaru memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan dirinya dalam perkara ini. Baru jadi wartawan. Banyak omong. Baik Tribuners, kali ini kita sudah terhubung dengan pengamat politik yaitu Bapak Chandrawansah untuk ditanyai mengenai terkait sidang putusan dari Komaruzaman. Halo Bapak Chandra. Halo Mbak. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah, oke, baik. Langsung saja Pak untuk tanya jawab terkait dengan sidang putusan yang akan dilakukan oleh Komaruzaman di siang hari ini. Ya. Menurut pandangan Bapak selaku pengamat terkait melihat kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Komaru ini sudah sampai di tahap sidang tuntutan seperti apa? Iya, kalau kita melihat bahwa sebuah proses yang dilakukan ketika penanganan pelanggaran yang mengandung unsur pidana pemilu sudah berjalan dengan baik sehingga sampai dengan dipersidangkan dan nanti mau putusan. Tapi yang menjadi perhatian adalah ya bagi pasangan calon terutama wabil khusus yang incumbent, maka ada hal-hal yang memang sangat mengikat kepada calon yang berstatus incumbent, karena pasal 71 sangat mengikat terkait dengan adanya incumbent yang berkampanye dengan menggunakan program yang menggunakan powernya untuk kepentingan pencalonan, yang juga misalkan dia incumbent merolling ASN 6 bulan sebelum hari H dan 6 bulan setelah hari H. Ini kan sangat berpengaruh terhadap pencalonan yang bersangkutan, karena pada pasal 73 apabila yang bersangkutan terbukti melakukan kegiatan yang pelanggaran administrasi TSM, bisa juga membatalkan seorang calon dalam sebuah pencalonan. Walaupun nanti misalkan terbuktinya yang bersangkutan ketika sudah selesai pemilihan, maka tidak bisa dilantik bagi calon yang sudah inkrah, sudah ketahuan, sudah mempunyai putusan yang final dan mengikat terkait dengan pelanggaran administrasi yang dikeluarkan oleh pengawas pemilu maupun adanya inkrah putusan dari pengadilan yang menjatuhkan sanksi kepada calon yang incumbent yang melanggar sebuah pelanggaran pemilu, Mbak. Oke, baik. Berarti untuk statusnya nanti bagaimana putusan terakhir ini ya Pak,
status Iya, perjalanan beliau ini setelah ditetapkan sebagai tersangka berarti sangat berpengaruh terhadap pencalonannya sebagai calon wakil wali kota Metro berarti. ya. Ini keputusan nanti ini keberlanjutan bagi pasangan calon bisa ataupun tidak di dalam melanjutkan sebuah proses yang bersangkutan untuk melakukan proses kompetisi di pemilihan wali kota. Kalau misalkan nanti keputusan terburuk yang diterima pasti nanti berpengaruh kepada pencalonan. Bukan hanya kepada pencalonan pada Komaru sebagai wakil, tapi sudah bisa nanti ya walaupun berdasarkan putusan dari KPU apabila diproses karena ada inkrah putusan dari pengadilan bahwa yang bersangkutan terbukti melanggar pidana pemilu, maka bukan hanya wakil tetapi pencalonannya yang dibatalkan, berarti dua-duanya, berarti pencalonan dari pasangan ini yang tidak bisa dilanjutkan karena ya terkena sebuah pidana pemilihan yang akibat dari sebuah proses. Baik, berarti bukan hanya kepada terdakwa Komaru saja ya Pak ya yang berpengaruh, tetapi Ya. dengan si calon wali kota Metronya juga ikut terkena imbas jika memang nanti ditetapkan secara inkrah Komaru ini bersalah. Oke, Iya. terakhir Pak, kalau dalam Ya. putusan sidang tersebut Komaru nanti mungkin mengajukan banding dan ada peluang, apakah ada peluang untuk beliau untuk dibebaskan Ya. dengan kasus yang sedang Memang berjalan? kalau terkait dengan banding, ya ini kembali, walaupun lagi berproses nanti kalau bandingnya juga tidak dikabulkan, maka yang bersangkutan walaupun nanti terpilih karena suara terbanyak nanti ketika selesai pemilihan, maka tidak bisa dilantik. Ini yang berpengaruh signifikan terhadap pencalonan dari pasangan calon ini, Mbak. Oke, baik. Baik, kalau seperti itu Bapak Chandra, sepertinya cukup pertanyaannya sampai di situ dulu. Kita Ya, tunggu itu seperti apa putusan terakhir ya, terhadap terdakwa Komaru Zaman terkait dengan kasus dugaan penyelewengan ya. kegiatan penyelenggaraan pemilu. Ya, terima kasih Dari, Bapak Chandra. ya, Mbak. Terima kasih kembali. Baik, Tribuners, itulah tadi breaking news bersama saya Putri Salama. Nomor satu terpengaruh dari SK dari PNS tanggal 28 Oktober 2004. Pengadilan negeri tersebut telah membaca penetapan Pengadilan Negeri Metro nomor 141 garing khusus garing 2024 garing PNS tanggal 5 Oktober 2024 tentang penunjukan majelis hakim. Penetapan majelis hakim nomor 191 garing khusus garing 2024 dari PMS tanggal 25 Oktober 2004 tentang penetapan hari sidang. Berkat perjalanan dan surat pertanyaan kita. Ya, baik Tribuners, tadi kita sudah mendengar pernyataan dari pengamat Bapak Chandra Wansah, dan kali ini kita kembali kepada rekan kita, jurnalis Umam yang ada di Pengadilan Negeri Metro untuk menyaksikan sidang putusan terkait terdakwa Komaru Zaman. Mengenai pembelaan itu terdakwa yang pada posisi sebagaimana terlihat dalam putusan ini, telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada posisi menyatakan bahwa terdakwa tidak terima dengan putusan kemudian nomor atau dijelaskan. Telah mendengar tanggapan terhadap pembelaan terdakwa maupun kepada terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagaimana termuat dalam putusan ini. Telah mendengar tanggapan terhadap tanggapan umum yang pada posisinya bahwa dengan tidak terpenuhi unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan penuntut tersebut, maka dalam tuntutan pidana penuntut umum harus ditolak dan dikesampingkan. Oleh karenanya, di penasihat hukum terdakwa Dr. Komaru Zaman mohon
terdakwa dapat menjatuhkan putusan dengan membebaskan terdakwa dengan hukum oleh zaman yang aktivitas dari segala tuntutan hukum serta memberikan hak dan masyarakat. Nah, menimbang bahwa terdakwa diajukan sesuai oleh penuntut didakwa berdasarkan surat dakwaan bagaimana perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat 3 junto pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang. Demikian bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. Satu, saksi Hendro Edi Saputo Kalios itu yang pada pokoknya menerangkan bagaimana temuan dalam ini. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan bagaimana melakukan sebuah terhadap terdakwa perkara yang disebutkan tidak ada di tempat kejadian. Saksi 2, Insinyur Bangkit Karyotono MT dibolehkan pada pokoknya menerangkan bagaimana temuan dalam putusan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak beralasan dan membenarkannya. 3, saksi Tri Amanto SHMH yang pada pokoknya menerangkan bagaimana temuan dalam putusan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa juga tidak beralasan dan membenarkannya. Saksi Hadriansah alias Alex bin Bakri yang pada pokoknya menerangkan bagaimana temuan dalam putusan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapan bahwasanya pada tanggal 19 September 2004 terdakwa baru mendaftar belum ada penetapan calon dan tercatat apa yang disampaikan oleh saksi tersebut terdakwa tidak mengusahainya. Saksi prima Aditama Widodo yang pada pokoknya menerangkan bagaimana temuan dalam putusan ini terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa juga tidak keberatan dan membenarkannya. 6, saksi Nova Desalita di Batari yang pada pokoknya menerangkan bagaimana temuan dalam putusan ini. Yang terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. Saksi Kairo Amri bin M. Anas yang pada pokoknya menerangkan bagaimana temuan dalam putusan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa juga tidak keberatan dan membenarkannya. 8, saksi Iman Anggoro Kaputro bin Bapak Sutanto dibolehkan pada pokoknya menerangkan bagaimana temuan dalam putusan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. 9, saksi Dia Sukmawati Kristi Tarik Sarto dibolehkan pada pokoknya menerangkan sebagaimana temuan dalam putusan ini. Dan terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. 10, saksi Swati binti Supardo di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bagaimana temuan dalam putusan ini. Dan terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. 11, saksi Rita Septininti binti Wawirojo di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bagaimana temuan dalam putusan ini. Dan terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. 12, saksi Aryadi Abdullah bin Abdullah di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bagaimana temuan dalam putusan ini. Dan terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. 13, saksi Rinarti binti Wasito di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bagaimana temuan dalam putusan ini. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. 14, saksi Nani Prahmawati binti Tari di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana temuan dalam putusan ini. Dan terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. Menimbang bahwa penuntut umum telah mulai mengajukan ahli sebagai berikut. 1, ahli Wawan Trihartono SPMO di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana temuan dalam putusan ini. Dan terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya. 2, saksi atau ahli Leonardo Ali Eskom MTI bin Astori di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bagaimana temuan dalam putusan ini. Terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa tidak keberatan.
Tiga, ahli Dr. Bambang Hartono SKMU di bawah sumpah yang pada pokoknya melanggar sebagaimana semua dalam persidangan ini dan terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa tidak ulang lanjutkan keberatan. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam persidangan ini. Menimbang bahwa terdakwa melalui tim penasihat hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan atau ada yang itu satu saksi Tri Amanto Wanda, dua saksi Dian Sukmawati Binti Tarik Sarjono, tiga saksi Nova Detalita Binti Basari, dan empat saksi Nani Karnawati Binti Tarik, yang mana saksi Eta tersebut juga merupakan saksi Eta yang diajukan baru untuk melakukan saksi-saksi tersebut bagaimana dihadapi wilayah juga untuk keterangan saksi KPK. Menimbang bahwa terdakwa telah pula mengajukan ahli sebagai berikut. Satu, ahli Dr. Budiono SKMH di bawah supaya pada pokoknya menerangkan bagaimana termuat dalam putusan ini. Dua, ahli Ahmad Rito Fardiansa SKMH di bawah supaya yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana dapat dalam putusan ini terhadap keterangan ahli tersebut terhadap tidak keberatan. Menimbang bahwa terdakwa telah mengajukan sifat sebagaimana termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagaimana termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang merupakan satu kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang dan barang bukti yang diajukan oleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Satu, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 di halaman kantor Dinas Sosial Kota Metro dilaksanakan kegiatan sosialisasi program sembako tahun 2024 bertempat di kantor Dinas Sosial Kota Metro yang berada di Jalan Ayani, Kelurahan Giringmuyo, Kecamatan Metro Limo, Kota Metro. Dua, bahwa benar program pembagian sembako yang merupakan program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, namun untuk kegiatan sosialisasi dilakukan kepada Direktorat yang menangani program sembako Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kota berdasarkan ketentuan pada pasal 16 Permensos nomor 4 tahun 2023 edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C menjadi tanggung jawab Direktorat yang menangani program sembako Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kota. Tiga, bahwa benar dikarenakan tanggung jawab melaksanakan edukasi dan sosialisasi menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kota, maka kegiatan sosialisasi program sembako tahun 2024 pada Dinas Sosial Kota Metro pengendaliannya berasal dari APBD Kota Metro tahun anggaran 2024 dengan nilai sebesar Rp60.973.000 sesuai dengan dokumen anggaran kementerian perangkat daerah Kota Metro tahun anggaran 2024 nomor DPA garing A titik 1 garing 1 titik 06 titik 0 titik 00 titik 0 titik 01 titik 0000 garing 01 garing 2024. Bahwa benar peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut jumlah sekitar 150 orang yang diantaranya adalah PNS atau pekerjaan sosial masyarakat dari kelurahan TKSK tenaga kesejahteraan kecamatan dari semua kecamatan yang tidak hadir hanya satu kecamatan tapi saksi mana? Ya KPM keluarga penerima manfaat program sembako. Bahwa benar selain peserta ada juga pihak lain yang hadir yaitu narasumber dari pihak BRI, pihak Kejaksaan Negeri dan juga dari Dinas Sosial serta hadir juga perwakilan dari pemerintah daerah yaitu terdakwa Wali Kota Metro yang satu mewakili Wali Kota yang pada saat itu sedang ada kegiatan di tempat lain. Bahwa benar terdakwa pemerintahan memang merupakan wakil Wali Kota Metro berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 1314
8 dua tahun 2021 tanggal 18 tentang pengesahan pengangkatan kepala daerah serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Lampung dan sesuai ketentuan pasal 58 huruf F Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang aparatur sipil negara, wakil wali kota merupakan pejabat negara. Benar perkara ini bermula pada saat Rakyat Desa alias Alif Infantri pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 mendapatkan kiriman video dengan durasi kurang lebih 6 menit dari seorang rekannya, yang mana video tersebut berisikan terdakwa sedang menyampaikan sambutan di acara program sembako yang diadakan oleh Dinas Sosial. Bahwa video yang tersebut pasien jasa Alex Infantri kemudian mengedit dengan menggunakan aplikasi dan memotong durasi agar sesuai dengan tema, menambah background dan caption tanpa mengunggah isi dan suara video asli tersebut sehingga tersisa durasi sekitar 1 menit. Lalu pada tanggal 19 September 2024, saksi membuka kembali akun TikTok milik saksi dengan nama akun Alex Ardiansa Ibo. Bahwa benar pada kantor dinas sosial Kota Metro di tempat lokasi acara tahun 2024 tersebut terdapat dua kamera CCTV yang merekam, yaitu kamera 1 ada kamera CCTV yang menyorot ke arah halaman parkir sepeda motor, sedangkan kamera 2 adalah kamera CCTV yang menyorot ke arah ruang pelayanan, yang mana rekaman CCTV tersebut selain berupa rekaman gambar juga disertai dengan rekaman suara. Akan dilanjutkan oleh anggota.
memulai persidangan dari hadapan terdakwa. Omar Zaman MA Bukatiron yang diberitakan dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa yang mana terdakwa telah menyatakan identitasnya secara lengkap bagaimana dalam dakwaan penuntut umum di mana para saksi juga membenarkan identitas terdakwa tersebut dari kami tetapkan membenarkan terdakwa adalah memang juga melakukan tindakan bagaimana dalam dakwaan penuntut umum dan kepala orang lain. Maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang. Minimal bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi keterangan terdakwa sudah dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian di dalam fakta hukum bahwa terdakwa Muhammad Zaman merupakan wakil wali kota Medan RUP Indonesia nomor 191/182 tahun 2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang pelaksanaan penyampaian kepala daerah serentak tahun 2020 kabupaten dan kota pada provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Negara Wali Kota Kabupaten Berdasarkan Minimal berdasarkan kuliah di atas memberikan berpendapat bahwa unsur keputusan atau wakil gubernur bupati atau wakil bupati dan wali kota dua unsur dengan sengaja menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menentukan atau memberikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan calon terpilih. Minimal bahwa di dalam KPU tidak ada satupun pasal yang mengaturkan pemakaian sengaja, sehingga untuk menyatakan pemakaian sengaja di dalam orang kepada pemakaian sengaja menurut memori konstruksi adalah wilayah konstitusi artinya bahwa si pelaku itu harus menghendaki perbuatan itu dan masih pula menyikapi mengetahui apakah tidak perbuatan tersebut. Minimal bahwa menurutkan pasal yang mengatakan bahwa pada dari kesengajaan selalu harus diarahkan pada perlakuan dan akibat konstitusinya. Dengan demikian kesengajaan dibutuhkan disusun terhadap dan keadaan yang power tersebut. Minimal bahwa menurut yang tersebut atau sengaja mempengaruhi menguasai konstitusinya, termasuk untuk melawan hukum. Artinya tidak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai aksi dalam hukum pidana tidak berlaku pada yang kembali dan ditetapkan oleh institusi. Minimal bahwa dalam pengertian lainnya yang termasuk dengan sengaja adalah melaksanakan perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan berbuat atau berkendak atau dengan kata lain bahwa sengaja itu bukan terhadap perbuatan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dikatakan kesengajaan apabila terdakwa berupa dengan sengaja atau sengaja tidak berbuat apa yang dilarang atau apa saja yang diperintahkan oleh undang-undang tidak cukup dari bukti dan pelanggar dengan sengaja berbuat atau tidak berbuat terhadap suatu hal yang baru undang-undang dapat dihukum. Tidak perlu dibuktikan bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya atau tindakannya berbuat dapat dihukum. Apakah ia hendak bahwa perbuatannya dilarang atau melanggar hukum? Ini kan bahwa yang dimaksud dalam untuk mengusulkan atau memberikan dimaknai sebagai delik formil. Dalam arti ketika dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan akan mengamankan oleh undang-undang, sehingga tidak diperlukan adanya akibat. Apakah benar pasangan calon mendapat keuntungan atau mendapatkan kerugian dengan terjadinya perbuatan yang dilarang tersebut maka sudah dinyatakan tindak pidana terjadi. Minimal berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang saling bersesuaian telah ternyata bahwasannya terdakwa DPR Muhammad Zaman MA yang merupakan wakil wali kota Metro berdasarkan surat keputusan Menteri yang Menteri Republik Indonesia 131/2022 tahun 2021 tanggal 14 Februari 2021 tentang pengesahan penangkatan kepala daerah serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Lampung dan Minimal bahwa kegiatan yang diambil oleh terdakwa dan program dari yang program dari Kementerian Sosial dan Indonesia nomor 7 dan sosialisasi silakan kepada terdakwa yang menangani program tersebut. Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Provinsi berdasarkan ketentuan pada pasal 16 ayat 3 mengatur tahun 4 tahun itu. Permenkes nomor 4 tahun 2023
Nilai jumlah 60.993.000 rupiah yang mana tersebut sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran satuan sosial Pangkat Daerah Kota Metro tahun anggaran 2024 nomor DPA dari 1 dari 1 titik 06 dari 01 dari 2024 meningkat bahwa dalam kegiatan sosialisasi program sembako tahun 2024 pada hari Kamis tanggal 19 September tahun 2024 yang dikatakan kantor Dinas Sosial Kota Metro yang beralamat di Jalan Ayam Mas, Jalan Andiani, Kelurahan dari Mulai Kecamatan Metro, Timur Kota Metro, selain dihadiri oleh terdakwa, wakil wali kota Metro dihadiri oleh sekitar 147 orang yang terdiri dari 109 orang KPM, 2 orang TKFK, 18 orang PSM, dan 9 orang pendamping PKH dari Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Utara, dan Kecamatan Metro Timur. Ini membawa pada saat kegiatan sosialisasi program sembako tahun 2024 tersebut. Akan semakin baik kalau dipilih lagi. Mantap merdeka. Siapa yang berani untuk jadi begini? Siapa cocok dengan Bapak Komar? Ya Allah, langsung. Pak, sudah selesai itu saja. Sudah selesai ini. Tenang. Insya Allah bersama kami Anda akan baik. Terbaik untuk Bapak Metro yang baik. Yang terakhir baru kami. Sudah selesai jadi cocok. Sudah berarti baru kami. Dulu kembali bikin karya masyarakat. Ini pun berdasarkan keterangan kami bahwa bila dikaitkan dengan pertama yang disampaikan oleh terdakwa dalam yang sosialisasi program sembako tahun 2024 tersebut kebetulan kalimat yang disampaikan oleh terdakwa merupakan kalimat ajakan yang disampaikan kepada rakyat umum. Khususnya pada kalimat Insya Allah bersama kami ada akan terbaik untuk orang yang baik itu. Kalimat itu sangat jelas bahwa penutur menjanjikan kepada audiens jika audiens bersama penutur akan baik dan penutur tidak baik. Kata pertama dalam hal ini adalah mengajak audiens untuk memilih penutur sebagai kepala daerah dan penutur. Sehingga Ali berpendapat bahwa kalimat tersebut dalam menentukan salah satu pasangan calon karena dalam kalimat itu ada janji dan harapan yang positif. Audiens terhadap pasangan calon dapat menang di pemilu kada. Menimbang bahwa ada kegiatan sosialisasi program sembako tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Metro pada hari Kamis tanggal 19 September tahun 2024 seperti dalam 23 hari sebelum penetapan pasangan wali kota dan wakil wali kota berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro nomor 300 tahun 2024 tanggal 20 September 2022 dilaksanakan pasangan calon pemilihan wali kota dan wakil wali kota Metro tahun 2024 yang mana pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Metro atas nama Dr. Wadi SPOK MH dan Dr. Andres Haji Komaru Jaman MA mengenai syarat bagaimana peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota Metro tahun 2024. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh majelis hakim berkesimpulan bahwa untuk menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menentukan ekspedisikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terpilih dalam bulan pemilu pada kegiatan pemerintahan. Ini membawakan hasil dari masa digital selain juga kepada kesimpulan pasangan Republik Indonesia nomor 10 tahun 2019 atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan orang menjadi undang-undang ekonomi, maka terdakwa telah dinyatakan dalam persidangan dan menyatakan bahwa tidak pidana bagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Minimal bahwa terhadap kendaraan, baik dari jenazah, terdakwa tidak secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan penuntut umum dalam surat dakwaan tersebut yakni wakil wali kota menggunakan kewenangan program dan kegiatan
pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi undang-undang tidak sesuai disyaratkan dalam pasal 87 pasal 3 tentang ini menurut bahwa pendapat tersebut terdapat dalam uraian pembelanya dalam pendapat yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan seperti telah diuraikan di atas yang berdasarkan nomor sebagaimana dalam pertimbangan majelis hakim di atas terdapat telah dinyatakan seperti dan menyatukan melakukan yang digunakan dalam dakwaan perbuatan sehingga dengan demikian pembelaan dari itu terdapat di dalam peralatan dan oleh pemain harusnya bersama. Ini menjalankan maka terdakwa tidak ditahan dengan terhadap barang bukti yang dibuktikan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai bukti. Ini membawa barang bukti berupa dua lembar berita acara dan pengumpulannya juga didatangi dari CL CC02 CC2 CA dan 182 dari 2024 pada tanggal 29 Agustus menerima pendaftaran tahun dalam sejarah wali kota dan wakil wali kota itu tahun 2024 setelah surat keterangan nomor 1 titik 1 titik 4 2 dari 468 dari nomor 1 dari 2024 tanggal 12 September 2024 terlihat di negara wakil wali kota itu satu surat keputusan komisi dan pengumpulan itu nomor 300 tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang menyatakan pasangan calon peserta pemilihan wali kota dan wakil wali kota itu tahun 2024. Dikembalikan kepada saksi menjual di Samudra Bismillah Sulito satu buah lagi sosial yang mau diambil tetap terambil dalam lokasi perkara satu dokumen pelaksanaan anggaran masuk ke perangkat daerah itu tahun 2024 nomor DPA dari A 1 dari 1 titik 6 dari 0,1224 tanggal 28 Desember 2023 dua lembar surat kepastian penetapan doa nomor 160 dari bank dari dia dari 02/22/2024 tanggal 3 September 2024 perihal laporan rencana pelaksanaan kegiatan terkait program sembako dua lembar sama dari Kecamatan Metro Pusat tanggal 19 September 2024 tahun 2024 tanggal 19 September 2024 dua lembar daftar harian peserta kegiatan sosialisasi dan dua program sembako tahun 2024 Kecamatan Metro Timur tanggal 19 September 2024 dikembalikan pada Natia Sukmawati tim Sekretariat Sarjono sedangkan tergugat ekspor merek Samsung Galaxy A25 warna biru nomor yang berikut singkat dan konser penggerak 52 78235135 kembali kepada penyelidikan yaitu Aprian alias Alexander. Ini membawa menjatuhkan terdakwa nomor 10 terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan selama sebagai pejabat dalam hal ini wakil wali kota tidak memberikan contoh yang baik dalam masyarakat. Keadaan yang meringankan terdakwa belum berlanjut hukum. Terdakwa makin menjelaskan pada perbuatan yang dilakukannya atas kapal secara spontan. Menimbang bahwa dalam maka kasus dibebani ulang maka nanti kan tentang apa itu kita tahun 2016 tentang perubahan kedua ada undang-undang tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah
mengadili satu menyatakan terdakwa yang kasus pengaruh zaman yang kami diiwan bersejarah untuk cara yang kita bersama tindak pidana pemilihan bagaimana dakwaan tunggal penuntut. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah 6 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Tiga, menetapkan barang bukti berupa poin 1 sampai dengan poin 3 dikembalikan kepada saksi Hendro Edi Saputra bin Kaneo Sugito. Sedangkan barang bukti pada poin 4 tetap terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan barang bukti poin 5 sampai dengan poin 9 dikembalikan pada saksi Dia Sukmawati binti Taring Sarjono. Barang bukti pada poin 10 berupa HP dikembalikan kepada saksi Hapianda alias Aliki Satu. 4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000. Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Metro pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 oleh kami, Anjur Kepala SHMH, sebagai hakim ketua, Dwi Abiandiani SHMH, Diki Karibudin SHMH, masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut dibantu oleh Antonio Risiko Yunanto SH Panitra Pugani pada Pengadilan Negeri Metro serta dihadiri oleh Bibinta dan Akwa SHMH berdiri ketua hukum SHMH Alex Subarka SHMH Dewi Aslinia Pati SH penuntut umum dan terdakwa didampingi Hari Abdullah SHMH Indra Sakti SH Julian Syah SHMH Kurnia Wijaya SH Haji Watoni Surdin SHMH Raja Apri Yadi Masuri SHMH Takuro Malang Dano SHMH Julia Yusufian SHMH tim penasihat hukum terdakwa. Jadi demikian ya dari bawah terdakwa maupun itu telah ada hakim mbak dalam suatu baik terdakwa dan terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum dalam hal terdakwa menerima atau menolak apapun yang dalam jangka waktu 3 hari. Demikian ya. Dan demikian sidang dinyatakan selesai. Ada yang membuat minta keterangan biasanya tadi ikut banding atau baik. Jadi rekan-rekan media perlu kami sampaikan kita sama-sama sudah mendengarkan putusan dari majelis hakim yang memeriksa mengadili memutus perkara terdiri Bapak Dr. Andus Komarudzaman terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum bahwa majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum tersebut telah terbukti. Dengan menghormati putusan pengadilan tersebut, kami akan menyikapinya dengan berpikir-pikir. Apakah kami akan melakukan upaya hukum atau bagaimana nanti akan kami kaji terlebih dahulu. Karena menurut hemat kami, unsur-unsur itu tidak terbukti. Majelis hakim tidak mempelajari filosofi perubahan Undang-Undang Nomor 1 2015 ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut bahwa ada perubahan dari pidana formil ke dalam pidana materil. Nah itu, jadi kami akan kaji lebih dahulu dan akan kami ambil sikap dalam waktu 3 hari.
Saya rasa rekan-rekan media demikian penjelasan resmi dari kami. Terima kasih. Oh, terkait kredibilitas sendiri, karena video itu jadi Pak Komarudin sudah ada nggak langkah hukum dari kita untuk melaporkan ke gimana? Nanti akan kami sikapi lebih lanjut. Sekarang kami masih fokus untuk menghadapi, menyikapi putusan daripada majelis hakim yang sudah dibacakan di muka persidangan. Cukup ya? Oke. Jadi jangan tambah-tambah, itu aja keterangannya ya. Tambah lagi, ada lagi. Kalau dibikin ganteng nggak apa-apa. Tambah ganteng. Aku, halo, berangkat. Tadi saya dulu, jangan lama nggak ketemu gitu, Bang. Nanti dulu. Baik Tribuners, itulah tadi breaking news bersama saya Putri Salamah dan rekan jurnalis kita Humam. Nantikan informasi selanjutnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan Tribun Lampung Official. Terima kasih dan sampai jumpa.